Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Banten dan bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pagi hari ini. BPBD evakuasi penderita obesitas. Ribuan ikan mati mendadak di Danau Rawa Arum. Penemuan granat nanas hebohkan warga. Setelah 7 bulan masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO, petugas imigrasi Soekarno-Hatta Tangerang menangkap Armananco Guido, WNA asal Italia yang terlibat kasus sindikat tindak pidana penyelundupan orang atau TPPO. Guido ditangkap di salah satu hotel di Jakarta Pusat dengan barang bukti berupa paspor palsu dan dokumen keimigrasian lainnya. Terakhir kali tersangka berencana akan menyelundupkan seorang WNA asal Sri Lanka yang hendak dikirim ke Eropa dengan tujuan bekerja. Setiap keberangkatan tersangka mematok tarif sebesar $10.000 kepada korbannya untuk jasa memalsukan paspor maupun dokumen keimigrasian lainnya. Menurut Dirjen Imigrasi Kemenkumham, pihaknya sempat mengalami kesulitan saat menangkap tersangka lantaran kerap berpindah-pindah tempat. Saja mengamankan warga negara Italia yang melakukan pelanggaran TPPN. TPPM ini dilakukan terhadap warga negara Sri Lanka dan yang bersangkutan sudah menjadi DPO semenjak November tahun 2022. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka Armananco Guido dijerat Undang-Undang Keimigrasian dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda sebesar Rp1.500.000.000. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari kota Tangerang. Seorang warga yang sedang mencari ikan menemukan granat jenis nanas yang masih aktif di Kali Cijebuh, Kampung Cikeper, Desa Cibodas, Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang. Warga kemudian melaporkan temuan tersebut ke Polsek Banjar dan Jibom Brimob Polda Banten. Granat nanas yang berada di kali dekat perkebunan karet itu pun langsung diamankan serta diledakkan oleh tim Jimob Brimob Polda Banten. Awalnya saat pencarian ikan ya di dalam batu, lubang batu besar. Pas granat itu memang menghalangi lubang di dalam batu, pas diangkat ternyata granat, bukan batu kecil. Nah Pak, pas tahu itu granat gimana Pak? Kaget nggak sih Pak? Bukan kaget, tapi siun. Takut ya Pak ya? Takut. Kami juga sebagai Kapolsek langsung sigap, langsung laporan ke pimpinan. Dan langsung dilanjutkan laporan ke tim Brimob Gegana, tim Jibom. Alhamdulillah tim pada ke lokasi atau ke TKP, alhamdulillah granat tersebut sejenis nanas sudah diledakkan. Polisi meminta warga Kecamatan Banjar agar segera melapor jika menemukan granat karena wilayah Banjar saat agresi militer kedua pernah menjadi area pertempuran Belanda dan tentara Indonesia. Ariel Maranus dan Andre Sopian melaporkan dari Kabupaten Pandeglang. Warga kampung Cangkuliang, Desa Palurahan, Kecamatan Kaduhejo, Kabupaten Pandeglang menolak pembangunan Tower Base Transceiver Station atau BTS yang berada tidak jauh dari pemukiman. Sejumlah warga melakukan pertemuan dengan pihak Kecamatan Kaduhejo dan Desa Palurahan membahas permasalahan tersebut. Warga khawatir dampak buruk bagi kesehatan jangka panjang, keselamatan jiwa dan ancaman serangan petir yang mungkin menyerang alat elektronik yang ada di menara BTS. Warga menuntut agar menara telekomunikasi itu dipindahkan atau dibongkar.
Masyarakat yang berada di radius 100 meter dari menara BTS tidak pernah diajak duduk bersama sebelum pembangunan dilaksanakan. Padahal masyarakat menilai akan banyak dampak negatif pembangunan tower untuk masyarakat sekitar. Menurut warga, pembangunan ini diduga belum memiliki izin lengkap dari pemerintah Kabupaten Pandeglang. Mungkin tidak dirasakan dalam jangka waktu pendek, tetapi dalam jangka waktu lama kita bisa lihat banyak studi di dunia luar, bagaimana bisa kita kutip gitu tentang dampak secara kesehatannya. Namun menurut Kepala Desa Palurahan, dari salinan surat perizinan yang diterima pihaknya, diketahui menara BTS tersebut sudah memiliki izin lengkap. Namun pihak desa tetap akan memfasilitasi kembali pertemuan antara warga dan pihak perusahaan. Hasil musyawarah hari ini untuk dipending dulu untuk diperjelas salah satu semua dokumen yang adanya. Kalau masalah perizinan untuk izin dari lingkungan warga itu sudah ada tertulis tertera dalam salinan kertas yang ada yang maju ke desa maupun ke tingkat kecamatan. Pembangunan menara BTS milik ini dilaksanakan sejak bulan Juni 2023 lalu dan kini sudah hampir selesai. Ariel Maranus dan Andre Sopian melaporkan dari Kabupaten Pandeglang. Ya, informasi tadi mengakhiri berita Banten pagi hari ini. Saya Rusdi Maulana mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi dan sampai jumpa.